Tahan nafsu, menjauhi larangan Tuhan, meningkatkan ketakwaan, puasa dengan penuh ikhlas, tingkatkan martabat diri, lahir batin suci kembali. Semoga Tuhan ridhoi ibadah puasa kita di bulan Ramadan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلمزك في الصدقات ولو makanan Indonesia kadang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati Ustaz Rizali SPDI, yang saya hormati Bapak Ketua DKM Bapak Iwan, yang saya hormati Ustaz Susanto, dan yang saya hormati seluruh Ketua RT Blok O dari RT 15, 5, dan 16, serta hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ahad terakhir kita bermuajahah dalam rangka iftar jama'i yang alhamdulillah insyaallah hari ini panitianya adalah pengurus DKM Al-Madinah, dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada elemen-elemen yang menjadi kontributor pelaksananya acara iftar jamaah ini. Mudah-mudahan segala tenaga pikiran yang dicurahkan untuk acara iftar jamaah ini menjadi amal soleh bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Semoga apa yang dilakukan dalam rangka pelaksananya iftar jamaah ini bagian dari memperberat pertimbangan amal soleh kita kelak ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada seorang pemuda sukses, pemuda yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan diri dengan Allah, dan dia lakukan dengan sukses. Tidak lain dan tidak bukan baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak kalam yang saya sampaikan. Semoga kita semua yang beribadah atas dasar iman dan atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus ibadah Ramadan kita, menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir buat kita, dan mudah-mudahan Ramadan tahun depan Allah masih memberikan kesempatan kita untuk sama-sama bertemu, bermuajahah dengan Ramadan yang akan datang. Sekali lagi atas nama pengurus DKM kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurangnya sama maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah taala di salah satu tempat yang mulia, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini adalah sebaik-baiknya tempat untuk berkumpul, sebaik-baiknya tempat untuk mencari kebaikan. Ditambah lagi kita berkumpul dalam rangka menunggu atau menjelang berbuka puasa. Dan insyaallah detik-detik menjelang berbuka puasa itu di antara salah satu waktu yang mustajab, terlebih lagi ketika masuk waktu berbuka puasa. Maka dari itu, mari kita sama-sama maksimalkan detik-detik menjelang buka puasa ini dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak berzikir kepada Allah. Karena harapan kita dalam kondisi sedang berpuasa ini adalah diterima ibadah puasa kita oleh Allah dan juga diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada tujuh hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya dan juga umatnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah kaum muslimin ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita menjelang masuk ke malam 28. Ya. Kita masuk ke malam 28. Jadi kalau orang lagi balapan MotoGP itu ini udah masuk lap yang 28. Ya. Atau kita masih ada di lap yang ke-27. Di putaran 27 menjelang masuk ke putaran 28. Anggaplah perlombaan kita ini ada 30 putaran, 29 atau 30 putaran. Kalau misalkan Ramadan tahun ini 29 putaran, berarti tinggal 2 hari lagi. 2 putaran lagi kita finish. Kalau 30 hari berarti 3 putaran lagi kita finish. Biasanya kalau menjelang finish itu ya mau lomba balapan motor, balapan lari, jalan santai. Biasanya kalau menjelang finish kira-kira ngapain? Makin lemes atau makin greget? Makin greget ya. Pengen cepat finish, apalagi finish sudah kelihatan. Kan saya kawan, kalau dari awal kita udah lari kencang kan, kalau misalkan pakai motor itu udah ditarik gas habis, tiba-tiba finishnya udah kelihatan, ya motornya lemes, ya. Atau kitanya tadi udah lari kencang, finishnya udah kelihatan, ambruk. Itu saya kan. Biasanya orang kalau udah melihat finish itu semangatnya makin tinggi. Nah, makanya tidak salah ketika kita menganggap atau menjadikan bulan Ramadan ini ibaratkan olimpiadanya orang-orang muslim, olimpiadanya orang-orang beriman. Apa yang dikejar? Yang kita kejar itu adalah la'allakum tattaqun. Jadi yang kita kejar, yang kita usahakan itu kita sedang usahakan gelar takwa, derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat takwa yang kita kejar itu seperti
Takwa itu kan simpelnya apa? Takwa itu simpelnya tak di bawah-bawah. Takwa ya. Tahu tak itu pundak. Jadi orang takwa itu kayak orang bawa pundak. Kemanapun dia pergi, kondisi bagaimanapun, ya, bersama siapapun, pundak itu selalu dibawa dan gak pernah dilepas. Pernah kita lepas pundak kita? Gak pernah. Kita mau masuk WC, mau kondisinya lagi sedih, kondisinya lagi senang, pasti yang namanya pundak itu tak pernah kita lepas. Atau kita lagi sama orang yang menurut kita dianggap penting, atau kita bersama orang yang menurut kita orang itu tidak kita senangi, pundak kita tak pernah dilepas. Itulah takwa. Takwa itu tak pernah kita lepas. Sehingga ketika kita mengejar derajat takwa itu, kita sedang mengejar sebuah posisi, mengejar sebuah kondisi di mana diri kita itu dalam kondisi bagaimanapun, usia berapapun, dimanapun, dengan siapapun, kita tidak pernah melepas taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya kondisi jabatan bagaimanapun, pekerjaan seperti apapun, derajat takwa itu, segala aktivitas kita itu selalu dilihat, selalu diukur dari apa? Selalu diukur dari kacamata agama. Dari kacamata ini diridhoi Allah atau tidak. Jadi kita mau kerjaannya bagaimanapun, selalu tanamkan di awal, kira-kira kalau saya kerja ini Allah ridha atau tidak. Kira-kira saya kalau lakukan ini Allah ridha atau tidak. Kira-kira kalau saya berbuat seperti ini, kalau saya mengucap begini, kalau saya melakukan seperti ini kepada orang lain, Allah ridha atau tidak. Sehingga yang namanya orang bertakwa itu seluruh aktivitasnya itu selalu apa? Selalu diawali tadi Allah ridha atau tidak. Nah, kita berpuasa 30 hari ini, ya, yang kita usahakan itu adalah posisi kita seperti itu. Bagaimana caranya puasa ini mentarbiyah diri kita, mendidik diri kita, supaya kita ini jujur kepada Allah, supaya kita ini selalu melibatkan Allah, selalu melibatkan Allah ridha atau tidak. Kenapa puasa ini mendidik kita, mentarbiyah kita jujur atau tidak? Karena orang berpuasa itu tidak ada yang tahu kecuali dia sama Allah. Coba kalau ada orang puasa kelihatan gak dia puasa atau enggak? Selama dia gak makan terang-terangan, ya, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa secara terang-terangan di hadapan orang nggak tahu dia puasa atau tidak. Bisa aja kan dia ngumpet makan gitu kan. Atau kondisi kita pun ketika lagi puasa perut sudah perih, lemes, gak ada orang misalkan di rumah, ya. Andai kan tidak tertanam dalam diri kita bahwa Allah yang Maha melihat, bahwa muraqabatullah itu tidak pernah terhenti, bahwa yang membalas puasa kita itu adalah Allah dan puasa kita hanya untuk Allah, sehingga kita gak berani batalkan puasa padahal di situ gak ada orang. Kenapa kita tidak berani melakukan hal tersebut? Karena kita yakin Allah Maha melihat. Disitulah kita itu ditarbiyah oleh Allah. Saat kita berpuasa itu ditarbiyah bagaimana kita mendidik diri kita, mentarbiyah diri kita menjadi seorang muslim yang jujur. Kita ditarbiyah jujur. Nah, makanya seorang muslim, seorang hamba Allah yang puasanya itu mampu memberikan dampak yang besar, dampak positif yang besar, dan dia betul-betul mengambil pelajaran dari ibadah puasanya, maka nanti setelah ditinggal bulan Ramadan itu dia tidak akan pernah melepas kebiasaan baiknya yang dia lakukan di bulan Ramadan. Kenapa dia tidak melepasnya? Karena dia sudah jujur kepada Allah dalam beribadah. Dan orang yang namanya beribadah jujur kepada Allah, ya, orang yang
Mereka tidak menjadikan urusan-urusan duniawi atau urusan-urusan selain Allah sebagai motivasi, sebagai tujuan ibadah. Sehingga para ulama pun mengatakan orang yang berpuasa itu hakikatnya dia sedang dididik bagaimana dia menjadi seorang hamba Allah, bukan menjadi seorang hamba dunia. Jadi kita beribadah puasa itu kita lagi mendidik diri kita bagaimana kita ini menjadi seorang betul-betul hamba Allah, bukan menjadi hamba dunia, bukan menjadi seorang hamba dunia. Lalu hamba dunia itu seperti apa? Hamba-hamba dunia itu orang-orang yang dalam hatinya itu terkena penyakit hukum dunia yang berlebihan. Itu akan terlihat dari amal ibadah yang dia lakukan. Seperti apa amal ibadahnya? Orang yang terkena penyakit hukum dunia yang berlebihan, ya, orang yang terkena penyakit dunia yang berlebihan, jangankan urusan dunia, urusan akhirat aja suka dibawa-bawa ke dunia. Urusan akhirat aja selalu selalu didasari dengan motivasi duniawi. Hati-hati. Contoh simpelnya misalkan kita rajin ibadah puasa sunnah misalkan. Saya rajin puasa sunnah misalkan Senin, Kamis atau puasa Daud. Pas ditanya kenapa puasa, dia rezeki saya lancar, dia usaha saya lancar. Atau misalkan rajin tahajud, atau rajin baca Al-Quran, rajin sholat duha. Ditanya kenapa dia sholat duha, dia usaha saya lancar, dia rezekinya banyak. Mungkin sekilas ini dianggap benar oleh sebagian orang, tapi kalau kita lihat dari sisi akidah, dari sisi ilmu tauhid, ini sebetulnya mengkhawatirkan. Ketika seseorang itu beribadah, ditanya motivasi ibadahnya apa? Oh, motivasi ibadahnya adalah urusan duniawi. Jangan sampai urusan duniawi itu kita jadikan motivasi untuk ibadah kita. Jangan-jangan dikhawatirkan ketika kita beribadah hanya ibadah apapun itu, ya, dan ternyata motivasinya itu adalah untuk urusan duniawi. Jangan-jangan kita ini adalah seorang hamba dunia, sehingga apa, urusan ibadahnya dia tarik ke urusan duniawi. Padahal yang namanya ibadah itu kata Allah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan dalam hadis-hadis lain itu Rasulullah sering menyampaikan, ya, sering menyampaikan apa? Barang siapa yang mencari ilmu, barang siapa yang mencari ilmu dan dia mencari ilmunya bukan untuk mencari ridho Allah, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali dia akan belenggu di yaumil qiyamah. Kebalikannya, man kharaja fi sabilillah, man kharaja min baitihi fi sabilillah, barang siapa yang keluar, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, barang siapa yang keluar meninggalkan rumahnya dalam rangka mencari ilmu, maka kana fi sabilillah, sesungguhnya dia posisinya sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Nah, itu menunjukkan bahwa urusan-urusan ukhrawi kita jangan didasari dengan urusan duniawi. Ibadah itu cukup untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Kita melaksanakan ibadah itu semangatnya itu cukuplah motivasi janji-janji dari Allah sebagai motivasi, jangan urusan duniawi. Kenapa saya katakan khawatir kalau urusan duniawi itu selalu menjadi motivasi akhirat kita? Kenapa saya katakan itu khawatir kita menjadi seorang hamba dunia? Coba kita lihat sahabat-sahabat Nabi terdahulu. Bisa kita simpulkan bahwa urusan rezeki kita itu ukurannya bukan urusan ibadah,
bukan urusan ibadah. Andaikan urusan rezeki banyak sedikitnya itu diukur dari urusan ibadah kita, dari urusan tahajud kita, duha dan lain-lainnya, harusnya para sahabat Nabi itu kaya semua. Kalau kita baca sejarah, baca kisah Rasulullah, kisah para sahabat, itu mu'dhamul sahabat, kebanyakan sahabat Nabi itu minan masakin. Kebanyakan itu kaum miskin. Andaikan urusan ibadah itu jadi patokan banyak tidak ada rezeki kita nggak ragu lagi kepada sahabat dengan kita saat ini jauh, nggak bisa disamakan. Ya, ibadah sahabat Nabi itu jauh banget dengan kita. Tapi ternyata kenyataan realnya sahabat Nabi itu kebanyakan mayoritasnya miskin. Mayoritasnya miskin. Maka dari situ kita bisa lihat, ya. Bisa kita simpulkan bahwa urusan duniawi, urusan rezeki kita itu banyak sedikit itu tidak diukur dengan ibadah kita. Sehingga apa? Kita beribadah kepada Allah itu bukan karena supaya rezeki banyak, tapi kita beribadah kepada Allah untuk apa? Untuk mendapatkan ridho Allah, supaya Allah ridho dengan kita. Kalau Allah sudah ridho dengan kita, udah urusan yang lain. Bahkan ketika seorang hamba Allah ridho terhadapnya dan dia ridho terhadap Allah, dia udah gak mikirin urusan receh. Dunia itu kan receh kalau Islam ini, gak ada harganya. Sehingga ketika seorang itu yakin dengan keridhaan Allah dan dia ridho terhadap Allah, itu udah tenang hidupnya. Nah ini yang sering terjadi tidak di kehidupan kita, di masyarakat kita. Seringkali kita termotivasi beribadah, motivasinya karena urusan duniawi. Ya, andaikan tadi, sekali lagi, andaikan urusan rezeki kita itu dilihat dari urusan ibadah kita, harusnya itu orang-orang yang tukang maksiat, bahkan mungkin orang-orang yang mereka tidak menyembah Allah sama sekali, harusnya melarang. Harusnya mereka tinggal di bawah jembatan. Tapi kan kenyataannya nggak begitu. Bahkan banyak orang yang mereka tidak beribadah kepada Allah, mereka harus menyembah. Nah disitulah kita yakini bahwa kita beribadah kepada Allah itu bukan untuk urusan duniawi kita. Kita beribadah kepada Allah untuk apa? Untuk mendapatkan ridho Allah. Kita pengen Allah ridho kepada kita. Karena kuncinya kita takwa, kuncinya kita istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan, kuncinya itu adalah Allah ridho terhadap kita. Karena bisa jadi, kenapa nih Ramadan ini udah malam ke-28 saja kok ibadahnya biasa-biasa aja, kok belum nikmat, kok masih berat berjamaah, kok masih berat baca Al-Quran, masih berat tilawah. Jangan-jangan Allah nggak ridho. Jangan. Karena salah satu faktor seseorang ibadahnya berat itu karena Allah nggak ridho, Allah nggak suka melihat orang tersebut beribadah. Kok bisa Allah nggak suka terhadap orang yang sedang dia beribadah? Bisa. Kenapa Allah nggak suka terhadap ibadah seseorang? Itu salah satu faktornya. Kenapa Allah nggak suka terhadap ibadah seorang hamba tersebut? Itu bisa jadi karena orang tersebut beribadahnya itu masal-masal. Ibadahnya itu cuma sekedar untuk kewajiban, malas-malasan. Contohnya apa? Contohnya apa yang terjadi di zaman Rasulullah yang Allah gambarkan dalam kehidupan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kan dalam surat At-Taubah, ya. Allah jelaskan, walau aradul khuruj la'adu lahum uddah, walakin karihallahum bi'asahum fasabbaqahum. Jadi Allah di situ menggambarkan, menceritakan, andaikan mereka itu yang tidak ikut berperang, kata Allah, walau aradul khuruj, andaikan mereka itu yang tidak ikut berperang bersama engkau, bersama Rasulullah, betul-betul ingin ikut berperang, ya, la'a'addu uddah, sudah pasti mereka itu mempersiapkan persiapan berperangnya. Tetapi ternyata mereka tidak seperti itu.
Allah beratkan sekaligus, sudah nggak usah berangkat. Ya, sudah masuk maghrib ya? Oh belum ya? Berapa lagi? Baik, jadi salah satu faktor kenapa ibadah kita berat itu bisa jadi Allah nggak senang. Kenapa Allah nggak senang? Bisa jadi kita ibadahnya malas-malas kayak orang munafik. Orang munafik kan gitu, cuma ada alasan doang. Maaf saya nggak bisa ikut orang ini itu. Ya. Atau mereka ketika perang usai mereka banyak mengeluarkan alasan kepada Rasulullah. Itu padahal saya pengen banget ikut perang, tapi ini dan itu ada hal yang lain. Sampai-sampai Allah membuat memang serius mereka pengen ikut, harus sudah persiapan dari kemarin-kemarin. Ya, harus ada persiapan. Begitu pun dengan kita. Kalau kita benar-benar jujur beribadah kepada Allah, betul-betul jujur sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, itu udah persiapan jauh-jauh hari. Contoh kita mau sholat 5 waktu. Kalau benar-benar sungguh-sungguh kita mau sholat 5 waktu, itu sebelum azan saja kita udah persiapan. Udah hitung, 5 menit lagi masuk maghrib, siap-siap untuk dan lain-lain. Beda lagi dengan udah azan maghrib ini masih nyantai. Nah, ketika kondisi-kondisi seperti itu, udah masuk maghrib masih santai, gak ada persiapan. Kemudian ketika sholat pun malas-malasan, kok bisa malas? Bisa jadi tadi dari awal kan gak persiapan. Kenapa itu bisa terjadi? Itu bisa disebabkan ada penyakit nifaq di dalam hatinya. Walaupun nggak sampai munafik kita, tetapi bisa jadi dalam hatinya ada penyakit nifaq yang sehingga penyakit nifaq itu membuat seseorang itu berat dalam beribadah. Karena salah satu sifatnya orang yang memiliki penyakit nifaq itu sebagaimana Allah sebutkan ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Salah satu sifatnya orang munafik di zaman Nabi dan sampai sekarang pun orang yang memiliki penyakit nifaq dalam hatinya itu kalau sholat malas-malasan, berat. Ini menjadi kaca buat diri kita. Kalau saat ini kita sholat masih malas-malasan, bisa jadi itu ada penyakit nifaq. Ya, baik. Menjelang maghrib, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima seluruh amal ibadah kita, saum kita, sholat kita, zikir kita, dan semoga Allah menjadikan diri kita orang-orang yang saleh, orang-orang yang saleh kepada Allah dan saleh kepada sesama manusia, dan kita istiqomah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Udah ya. Mari kita sama-sama baca doa. Buka puasa ya. Zahatal jama'an wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon dibuka pintu maaf saudara. Hilalmu datang